warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Kembali lagi di video pembelajaran semistri kelas. Oke baik adik-adik, perkenalkan kakak Andini Anggreni. Pada video pembelajaran ini kakak menjelaskan mengenai cara untuk meramalkan bentuk molekul. Di sini kakak nggak sendirian ya adik-adik. Kak Andin bersama 4 teman kakak yaitu. Halo adik-adik semuanya, kenalin nama kakak Restu Ainuntias. Di sini kakak akan ngejelasin mengenai materi PEI atau pasangan elektron ikatan. Halo, perkenalkan kakak Niken Bangga Pramesti. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai PEB. Halo, bersama kakak Cahyani Alika. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk molekul FsEPR. Halo, perkenalkan kakak Aliza Permatasari. Pada kali ini kakak akan menjelaskan mengenai video pembelajaran latihan soal dari teori FsEPR. Adik-adik sudah pada tahu belum dari materi yang kakak-kakak tadi sebutkan kita membahas mengenai apa? Yaitu bentuk molekul teori FsEPR. Pembahasan pertama akan dibahas oleh kakak Restu Ayuningstias. Halo, kembali lagi bersama kakak Restu Ayuningstias. Di sini kakak akan ngejelasin mengenai materi PEI atau pasangan elektron ikatan. Jadi sebelum melangkah lebih jauh ke materi meramalkan bentuk-bentuk molekul menurut teori FsEPR, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dasarnya terlebih dahulu, yaitu kita memahami PEI atau pasangan elektron ikatan. Jadi, PEI atau pasangan elektron ikatan adalah pasangan elektron yang dimiliki bersama oleh dua atom dalam suatu ikatan kovalen. Dalam ikatan ini, kedua atom itu saling berbagi elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Agar lebih paham, kakak kasih contohnya ya. Jadi di sini kakak kasih contoh H2O, di mana H itu memiliki nomor atomnya 1 dan untuk oksigen itu memiliki nomor atomnya ada 8. Sehingga konfigurasi elektron dari hidrogen itu ada 1, sedangkan konfigurasi elektron dari oksigen itu ada 2 dan 6. Maka dari itu elektron valensi kan kulit terluar. Maka dari hidrogen itu elektron valensinya itu 1 dan untuk oksigen itu elektron valensinya ada 6. Berdasarkan konfigurasi elektron dan elektron valensinya, kita dapat menggambar PEI atau pasangan elektron ikatan, di mana H itu memiliki elektron valensi 1, maka kita gambarin pada H itu X-nya 1. Kemudian O itu memiliki elektron valensinya 6, kita beri dot sebanyak 6 supaya menjadi pembeda antara oksigen dan hidrogen. Untuk atom hidrogen, sesuai dengan kaidah oktaduplet, dia memenuhi kaidah duplet yaitu 2 elektron yang stabil. Makanya di sini terdapat 2 PEI atau pasangan elektron ikatan. Kemudian untuk bentuk molekulnya seperti ini dapat dilihat. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu CH4, di mana nomor atom C itu ada 6, nomor atom hidrogen itu 1. Untuk konfigurasi elektronnya, untuk C itu ada 2 dan 4. Kemudian untuk hidrogen ada 1 konfigurasi elektron. Sehingga untuk elektron valensinya dari hidrogen itu 1, dan untuk elektron valensi dari C itu ada 4. Sesuai dengan elektron valensinya, H itu memiliki elektron valensi 1, maka di sini kita beri tanda X sebanyak 1 untuk setiap atom H. Kemudian C itu elektron valensinya ada 4, sehingga di sini kita beri tanda dot atau titik sebanyak 4. Sehingga X dan dot itu akan saling berikatan. Sehingga di sini PEI dari CH4 itu ada 4. Dapat dilihat ikatan PEI-nya seperti gambar ini. Kakak kasih contoh yang terakhir ya. Jadi contohnya itu ada PCl5, di mana P itu memiliki nomor atom 15 dan Cl itu memiliki nomor atom 17. Sehingga untuk konfigurasi dari P itu ada 2, 8, dan 5. Sedangkan untuk konfigurasi elektron dari Cl itu ada 2, 8, dan 7. Maka elektron valensi dari P itu 5 dan elektron valensi dari Cl itu 7. Jadi yang tadi PCl5, di mana P-nya itu sebagai atom pusat, Cl-nya itu ada 5.
Kemudian elektron valensi dari Cl itu kan ada 7, jadi kita buat nih dotnya itu 7 untuk masing-masing Cl. Kemudian P itu elektron valensinya ada 5, jadi kita beri tanda X sebagai pembeda. X-nya itu sebanyak 5. Jadi X dan dot itu saling berikatan antara P dan Cl, sehingga akan membentuk duplet dan oktet. Maka dari itu, untuk pasangan elektron ikatan dari PCl itu ada 5. Dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Di sini, pasangan PI-nya dari PCl ada 5. Gimana adik-adik? Pastinya sudah paham kan? Untuk berikutnya, yaitu materi PEB akan dijelaskan oleh kakak Niken. Halo, di sini bersama Kak Niken kita akan membahas tentang PEB. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah tahu apa itu PEI. Pada pembahasan kali ini kita akan mengetahui apa sih PEB itu? Oke, pasangan elektron bebas atau PEB adalah sepasang elektron valensi yang tidak digunakan bersama oleh atom lain dalam ikatan kovalen. PEB juga disebut sebagai pasangan elektron tak berbagi atau pasangan elektron tak berikatan. Baik, kakak akan memberikan contoh bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis pada molekul NH3, XeF4, dan ClF3, dan mana sih yang disebut dengan PEB? Di sini kakak menggunakan aplikasi ChemSketch untuk menggambarkan struktur Lewis dan menggunakan website Patch Simulation Molecule untuk 3 dimensinya. Simak pembahasannya ya! Pada molekul NH3 terdapat satu pasangan elektron bebas pada atom nitrogen. Untuk pasangan elektron bebas atau PEB digambarkan dengan titik 2 atau 2 dot. Hal ini yang telah dijelaskan oleh Kak Tias pada pembahasan PEI, di mana dua elektron valensi tersebut tidak berikatan yang dinamakan dengan PEB. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dan berikut bentuk 3 dimensinya. Yang ditunjukkan pada kursor adalah pasangan elektron bebas dari NH3. Pada molekul XeF4 memiliki dua pasangan elektron bebas yang tidak terikat pada fluor, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dan berikut bentuk 3 dimensinya. Pada molekul ClF3 memiliki dua pasangan elektron bebas seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dan berikut bentuk 3 dimensinya. Oke adik-adik, di sini kakak Cahyani akan membantu kalian untuk mengetahui bentuk-bentuk molekul FsEPR. Nah, sebelum ke bentuk-bentuk FsEPR, kakak mau ngejelasin nih, apa sih FsEPR itu? Nah, itu merupakan cara untuk menentukan geometri molekul berdasarkan tolak-menolak elektron pada kulit terluar. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai FsEPR. Di sini kakak akan menampilkan tabel dari bentuk molekul. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterangan rumus, di mana A itu merupakan atom pusat, X itu merupakan atom yang berikatan dengan atom pusat, dan angka yang di sebelah X itu merupakan PEI, dan untuk E itu merupakan PEB. Oke adik-adik, itu tadi merupakan beberapa contoh dari bentuk-bentuk molekul FsEPR. Di sini, kakak juga akan menunjukkan beberapa bentuk molekul FsEPR secara 3 dimensi loh, jadi disimak ya. Nah, ini merupakan salah satu senyawa yang berbentuk oktahedral, yaitu SF6, di mana S itu merupakan atom pusat dan F-nya itu mengikat atom pusat. Ini merupakan bentuk dari senyawa CH4, yaitu tetahedral, di mana C berperan sebagai pusat dan F-nya itu berikatan dengan C. Ini merupakan contoh dari bentuk linear dari senyawa CO2, di mana C itu merupakan atom pusat dan O-nya berikatan dengan C. Oke, itu tadi merupakan beberapa contoh bentuk-bentuk molekul FsEPR secara 3 dimensi. Nah, sekarang kakak akan meramalkan bentuk molekul H2O secara simbolis, submikroskopis, dan mikroskopis. Oke adik-adik, itu tadi materi yang kakak telah sampaikan. Kakak harap kalian memahami apa yang kakak sampaikan ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kakak. Halo, selamat belajar adik-adik. Di sini kakak Andin selanjutnya akan menyampaikan materi mengenai meramalkan bentuk molekul. Kalian sebelumnya sudah tahu ya mengenai bentuk molekul.
Jadi bentuk molekul adalah bentuk yang meramalkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Bentuk molekul itu dapat diramalkan berdasarkan gaya tolak menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat. Masih ingat ini disebut apa? Ya, yaitu teori FSPR yang telah dijelaskan oleh Kakak Chani sebelumnya. Serta bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan jumlah domain atau disebut juga dengan teori domain elektron. Apa itu domain? Jadi domain itu sama dengan pasangan elektron. Sehingga pada teori FSPR membahas tolak menolak pasangan elektron, sedangkan teori domain elektron membahas tentang jumlah domain atau jumlah pasangan elektron. Oke adik-adik, yang telah dijelaskan oleh Kakak Tias dan Kakak Niken sebelumnya, pasangan elektron itu ada dua, yaitu pasangan elektron terikat atau PEI dan pasangan elektron bebas atau PEB. Sehingga antar pasangan elektron atau domain pada atom pusat akan saling tolak-menolak. Jadi mengatur diri sedemikian rupa agar tolakannya minimum. Tolakan antar PEB lebih besar daripada tolakan antar PEB dengan PEI dan lebih besar daripada tolakan antar PEI. Baiklah adik-adik, sekarang kita meramalkan bentuk molekul berdasarkan jumlah domain atau jumlah pasangan elektronnya. Untuk meramalkan bentuk molekul, kita bisa menggunakan rumus AXE, di mana A adalah atom pusat, X adalah PEI, sedangkan E adalah PEB. Titik-titik di samping X dan E untuk mengisi jumlah PEI-nya berapa dan jumlah PEB-nya berapa. Untuk menentukan jumlah PEI atau X, adik-adik dapat melihat saja jumlah atom yang diikat oleh atom pusat, sedangkan untuk menentukan jumlah PEB atau E yaitu dengan menggunakan rumus E sama dengan elektron valensi atom pusat dikurang X kali B dibagi dengan 2, di mana F adalah elektron valensi atom pusat, X adalah jumlah PEI, dan B adalah kebutuhan elektron atom yang diikat. Contohnya adalah, misal, yang diikat adalah atom H dengan elektron valensi 1, berarti agar stabil butuh 1 elektron, sehingga B-nya sama dengan 1. Kemudian, misalnya yang diikat atom O dengan elektron valensinya 6, sehingga agar stabil butuh 2 elektron. Jika yang diikat adalah golongan 7 yaitu F, Cl, Br, dan I, maka kebutuhan elektronnya adalah 1. Nah, untuk menentukan elektron valensi, adik-adik bisa melihat nomor golongan. Jadi elektron valensi itu sama dengan nomor golongan. Oke, kita masuk ke contoh meramalkan bentuk molekul dari NH3. Dari rumus molekul NH3 ini, kita sudah dapat menentukan atom pusatnya yaitu N karena jumlahnya paling sedikit. Kemudian, kita bisa menentukan X-nya atau jumlah PEI-nya seperti yang telah dijelaskan oleh Kakak Tias, yaitu sama dengan jumlah atom yang diikat atom pusat, yaitu 3. Sekarang kita menentukan jumlah PEB atau E-nya, yaitu E sama dengan elektron valensi atom pusat, yaitu N, di mana N adalah golongan 5, berarti elektron valensi adalah 5 dikurangi dengan X dikali B. X-nya yaitu 3, berarti 3 dikali yang diikat adalah H, berarti kebutuhan elektronnya adalah 1, atau B-nya 1, dibagi 2. 3 dikali 1, 3, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Sehingga 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Berarti jumlah PEB atau E-nya sama dengan 1. Sehingga rumusnya adalah AX3E1. Jika rumusnya AX3E, berarti bentuk molekulnya adalah piramida trigonal atau segitiga piramida. Nah, kita bisa buktikan apakah bentuk molekul dari NH3 benar berbentuk piramida trigonal. Kita dapat membuat molekul NH3 dengan A di atas, kemudian X-nya terdapat 3, kita taruh di bawah dan tarik garis putus-putus dan ternyata berbentuk segitiga piramida atau piramida trigonal. Kembali lagi bersama kakak. Di sini kakak akan melanjutkan membahas mengenai latihan soal. Latihan soalnya yaitu tentukan tipe molekul dan bentuk molekul dari senyawa NH3 menggunakan teori FSEPR. Kita ketahui NH3 atom pusatnya adalah N dengan konfigurasi elektron N-nya adalah 1s2, 2s2, dan 2p3. Atom pusat N itu memiliki elektron valensinya adalah 5, dan pasangan elektron ikatannya seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan kakak sebelumnya, X-nya sama dengan 3, dengan struktur Lewesnya seperti ini. Lalu kita akan mencari pasangan elektron bebasnya dengan rumusan elektron valensi dikurangi dengan pasangan elektron ikatan dibagi 2. Elektron valensinya adalah 5, kemudian PEI-nya adalah 3, 5 dikurang 3 sama dengan 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lalu kita masukkan dengan tipe molekulnya dengan rumusannya AFE, di mana A merupakan atom pusat, dan F adalah pasangan elektron ikatan, dan E adalah pasangan elektron bebas. Nah, kita ketahui bahwa A-nya adalah N, di mana X-nya adalah pasangan elektron ikatan yang telah kita ketahui adalah 3, dan E-nya yang telah kita cari tadi pasangan elektron bebasnya adalah sama dengan 1, dan kita tuliskan menjadi AS3E dengan bentuk molekulnya adalah trigonal piramida yang dapat direpresentasikan seperti di gambar ini.
Baik, untuk menambahkan pemahaman adik-adik mengenai teori SEPR, di sini kakak akan memberikan latihan soal. Soalnya, bila satu senyawa memiliki bentuk molekul seperti di bawah ini, maka senyawa yang mungkin adalah A. BCl2, B. H2O, C. CH4, D. NH3, E. PCl5. Bagi adik-adik yang ingin menjawab, adik-adik bisa menambahkan komentar dan akan dijadikan bahan diskusi antara kakak dan adik-adik. Selamat mengerjakan ya!